Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam video pastoral pada hari ini. Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, kita mengenal dua kata yang hampir mirip tetapi sebetulnya punya pemahaman dan pengertian yang berbeda. Kata pertama adalah mengenal dan kata kedua adalah tahu. Saudara, mengenal dan tahu itu berbeda. Saya bisa mengatakan saya mengenal seseorang yang terkenal atau saya tahu tentang orang tersebut. Kalau hanya saya sekedar tahu tentang orang tersebut, artinya hanya saya tahu dia siapa, latar belakangnya sedikit saya tahu, kegiatannya saya tahu. Tetapi setelah saya tidak mengenal dia secara mendalam. Tetapi pada waktu saya mengatakan saya mengenal orang tersebut, artinya saya tahu apa yang menjadi kelemahannya, saya tahu apa yang menjadi hobinya, saya juga tahu apa yang menjadi kesukaannya, ataupun apa yang menjadi sesuatu yang tidak dia sukai dalam kehidupannya. Soal firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat ke-10 mengatakan di sana, yang ku kehendaki adalah mengenal dia, mengenal Allah, itu yang Paulus katakan. Mengenal Allah dalam kematiannya, dalam kuasa kebangkitannya, di dalam penderitaannya, dan seterusnya. Saudara, apakah pada waktu Paulus tulis di Filipi 3 ayat ke-10 ini, Paulus belum kenal Allah? Enggak, saudara sekalian. Surat Filipi ditulis pada waktu Paulus berada dalam penjara. Dari penjara karena dia melayani Tuhan, dia mengabarkan Injil, dan dia mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Artinya saudara, dia sudah mengenal Allah pada waktu dia tulis bagian ini. Tapi kenapa dia mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal dia atau mengenal Allah? Saudara, bagi Paulus, pengenalannya kepada Allah setelah dia bertobat, setelah dia mengalami kelahiran baru, pengenalannya kepada Allah itu menjadi prioritas utama dalam kehidupannya. Menjadi satu tujuan hidupnya, menjadi goal yang paling penting dalam kehidupannya. Sehingga saudara sekalian dia mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Saudara, mengenal Allah itu bukan sekedar kita tahu siapa Allah. Mengenal Allah itu bukan berarti kita memiliki pengenalan yang kemudian dibarengi dengan ketakutan kepada Allah. Saya takut kalau saya tidak ibadah, saya takut kalau saya tidak berdoa, saya tidak membaca firman Tuhan, saya akan dihukum ataupun tidak diberkati oleh Allah. Setelah kalau kita mengenal Allah secara sungguh-sungguh, merindukan Allah dalam kehidupan kita, maka pengenalan kepada Allah itu akan mendorong kita. Bukan hanya sekedar kita takut kepada Allah kalau tidak mentaati dia, takut kena hukuman dan lain sebagainya, bukan saudara. Tapi pengenalan itu mendorong kita takut menyakiti hati Allah. Menyakiti hati Allah waktu kita melakukan dosa, menyakiti hati Allah pada waktu kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada dia. Setelah pengenalan kita kepada Allah akan membawa kita lebih tahu apa yang menjadi kesenangan Allah, lebih tahu apa yang membuat Allah sedih dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau kita sungguh mengenal Allah, saya yakin dan percaya kita akan menempatkan Allah itu pada posisi dan tempat yang paling pertama, nomor satu prioritas dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, di situ kita menempatkan Allah yang utama. Dan setelah kita mencari tahu apa yang menjadi pimpinan Allah dalam kehidupan kita, kita baru melakukan apa yang kita yakini itu sebagai pimpinan Allah itu dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita mengenal Allah? Apakah kita sudah menempatkan Allah pada tempat yang pertama nomor satu? Dan apakah kita sudah memprioritaskan Allah dalam kehidupan setiap kita? Tuhan berkati kita semua.